Pria ini dipukuli oleh istrinya setiap hari karena dia tidak bisa mendapatkan uang. Dia tampak seperti orang yang lemah, tetapi sebenarnya dia adalah komando kelas 1 Korea saat itu. Setiap kali dia bertindak, dia menyelesaikan tugas dengan sangat baik, menjadi idola di mata pasukan komando lainnya. Tapi ini tidak membuat dia bahagia. Karena ia selalu bercita-cita menjadi seorang seniman. Jadi seseorang yang begitu lelah melawan kehidupan seperti dia, dalam satu pelarian. Sengaja berpura-pura menjadi perangkat rusak, meskipun payung penyelamat tidak bisa membukanya, jatuh langsung ke laut. Organisasi, setelah mengetahui hal ini, diam-diam mengadakan pemakaman untuknya. Bos patah hati untuk pria pemberani ini. Di sisi lain, dia mengambang di atas air, menikmati hangatnya sinar matahari. Impian ini akhirnya menjadi kenyataan. Namun, ketika ia menjadi seorang pelukis, ia menyadari betapa buruk bakatnya. Cerita yang dia gambar tidak disukai siapapun, gaji bulanannya kurang dari 1 juta. Setiap kali dia menyerahkan naskah, dia harus berpikir keras, hingga tenaganya habis. Sangat sulit untuk memposting cerita secara online, dan semuanya menerima komentar makian dari netizen. Ada komentar yang mengatakan bahwa menggambar dengan kaki lebih baik daripada dia menggambar. Melihat komentar kebencian seperti itu membuat dia sangat tertekan, dia ingin menggambar banyak cerita bagus juga. Sampai suatu hari, putrinya yang bebas memberinya ide. Atau mungkin ayah menggambar kisah hidupmu, ayah. Dia pernah memikirkannya, tetapi dia tidak berani. Karena pengalamannya sebelumnya adalah rahasia negara, tidak bisa diungkapkan. Sambil berpikir, dia menerima panggilan telepon. Seperti ya editor. Katanya cerita kamu jelek banget, komentar kebencian sudah mencapai 2000, jangan posting lagi. Kemudian dia menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk memohon. Karena pengangguran, dia hanya melamar pekerjaan di lokasi konstruksi. Siapa yang mengira mandor memandangnya dengan tidak baik, jadi dia membuat alasan untuk mengatakan malas, dan bahkan menyemprotkan air padanya. Setelah bekerja, dia sendirian di rumah ditemani dengan alkohol, membuka komputernya dan melihat banyak komentar yang memarahinya dengan buruk. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, dia mengeluarkan penanya, memarahi dan menuliskan pengalamannya. Setelah menggambar, dia secara alami terinspirasi, tinggal di kamar untuk berlatih beberapa pukulan, lalu berbaring dan tertidur. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia melihat makanan yang sangat lezat diletakkan di atas meja, atap rumah buat untuknya. Apakah dia minum obat yang salah? Dia suapin makanya. Cerita yang baru saja kamu gambar benar-benar gila. Tunggu, ceritanya baru saja menggambar. Dia segera masuk ke kamar, hanya untuk mengetahui bahwa cerita yang dia gambar kemarin tidak hanya diposting oleh istrinya dengan nyaman. Juga sedang diunduh dengan liar, komentar seperti hujan. Ini menjadi masalah besar kali ini. Dia dengan cepat pergi ke editor dan meminta editor untuk menghapus artikel itu. Editor bertanya apakah dia gila, cepat pulang dan terus menggambar, menendangnya keluar dari kantor. Dia baru saja harus kembali ke rumah, sekarang tiba-tiba mulai hujan. Dia mengambil payung dan pergi ke sekolah untuk menjemput putrinya, dan sebagai hasilnya, dia melihat putrinya berjalan dengan seorang teman. Ayah gadis itu berpakaian sopan dan mengendarai mobil yang bagus untuk menjemputnya, lalu dia melihat penampilannya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melambai kepada putrinya, jadi dia diam-diam membiarkan orang lain membawa pulang putrinya. Setelah kembali ke rumah, ketika dia sedang bersih-bersih, dia tidak sengaja melihat buku harian putrinya. Itu tertulis di sana karena keluarganya terlalu miskin sehingga dia juga ingin mendapatkan uang untuk membantu orang tuanya. Melihat kata-kata ini membuat dia merasa malu. Dia memutuskan, jika cerita saya sudah populer, saya akan membuatnya populer juga. Tidak lama kemudian, dia selesai menggambar halaman demi halaman. Jadi bab 2 telah keluar masih hangat. Benar saja, keesokan harinya cerita itu muncul kembali. Di bus, di persimpangan jalan, semua orang menonton cerita dia. Bahkan murid-murid istrinya diam-diam menonton di kelas. Beberapa hari kemudian, dia memberi putrinya kejutan, membelikannya alat musik listrik baru. Seluruh keluarga sangat senang. Siapa tahu bahaya itu perlahan datang. Ternyata komik populer yang dia gambar dilihat oleh bosnya. Bos segera membawa berita ini ke Departemen Intelijen. Seseorang mengatakan bahwa orang ini pasti terkait dengan agen yang meninggal sebelumnya. Terlebih lagi, tindakan orang ini merupakan pengkhianatan. Jadi bos segera pergi ke tempat cerita itu diterbitkan, menggunakan kekuatan untuk mengancam, dan menemukan alamatnya. Hanya saja dia tidak di penerbit sekarang, tetapi di lokasi konstruksi, dimarahi oleh mandor. Mandor ini mengira bahwa pekerja di hadapannya hanyalah orang biasa. Tanpa alasan, dia memukul kepalanya, menyesap air dan menyemprotkannya ke tubuhnya.
Tetapi jika dia melihat seluruh adegan, dia pasti tidak akan berani begitu kurang ajar. Ada sekelompok orang datang ke pintu depan gedung, mereka masuk ke toilet, ketika dia mencuci muka, mereka mengelilinginya. Ternyata identitas aslinya adalah komando. Karena dituduh makar, mereka datang untuk menangkapnya. Dia tahu tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia bertengkar. Seorang komando berpengalaman seperti dia, bagaimana orang-orang ini bisa melawan, sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, itu benar-benar terpecahkan. Adegan ini terlihat oleh Mandor yang pergi ke toilet di dekatnya. Mandor sangat takut sehingga anggota tubuhnya lemah dan dia tidak berani bergerak. Jadi dia melakukan beberapa pukulan di depannya, membuat Mandor menangis diam-diam, berhenti menggertak orang lain. Dia juga tidak ingin cari masalah dan pergi. Setelah pulang, hal pertama adalah menelepon istri. Sejujurnya, dia adalah seorang komando, sekarang identitasnya telah terungkap dan dia sedang diburu, dia harus segera mengemasi barang-barangnya dan pergi. Istrinya, tentu saja tidak percaya dan menutup telepon dengan marah. Saya baru saja mengepak barang-barang saya, tiba-tiba 2 bom asap beracun dilemparkan ke dalam. Dia dengan cepat mengambil barang-barangnya untuk menutupi hidungnya, 2 agen mendobrak pintu. Dia kehabisan jalur jadi saya harus melawan 2 orang itu. Tapi pria di belakangnya menembakkan pistol setrum ke arahnya, membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, dia berada di ruang interogasi. Bos masuk, dengan marah bertanya mengapa dia membawa rahasia nasional untuk menggambar komik untuk mengungkapkannya keluar, bertanya apakah dia mata-mata atau bukan. Dia bilang dia menggambar cerita untuk mencari nafkah tetapi sekarang sulit untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saat interogasi masih belum selesai, teleponnya berdering lagi. Segera setelah mendengarnya, dia mengenali suara yang saya kenal. Suara laki-laki berkata, istrimu ada di tanganku. Untuk menyelamatkannya, dalam 20 menit kamu harus pergi dengan bos kamu ke daerah saya. Hanya lebih dari 5 menit, saya tidak bisa menjamin masih hidupnya. Tapi sekarang tangan dan kaki dia terkunci, apa yang harus dia lakukan? Setelah berpikir lama, dia angkat bicara dan mengatakan bahwa dia adalah mata-mata. Ingin bos duduk dan mendengarkannya menceritakan semuanya. Jadi bos duduk. Dia segera bertanya apakah bos bisa memberinya sebatang rokok. Bos tidak banyak berpikir, mengulurkan tangannya kepadanya lalu dia memberinya benda samar. Dia mengambil kunci dari kantong baju dan membuka borgolnya. Menunggu orang lain masuk, dia menodongkan pistol ke kepala bos dan mengancam. Begitu saja, dia berhasil membawa bosnya ke mobil dan berlari jauh ke tempat penjahat itu. Di mobil, dia menceritakan kisah bagaimana dia berpura-pura mati 15 tahun yang lalu. Bos mendengarnya dan terkejut. Sulit, tetapi bisa melakukannya. 2 orang yang duduk berpikir telah menyinggung siapapun. Akhirnya kedua orang tersebut mengingat hal yang sama, pernah menangkap seorang teroris, menyiksanya dengan siksaan, dan akhirnya menggunakan setrum listrik untuk membunuhnya. Dan teroris itu juga punya saudara laki-laki, sepertinya saudaranya datang untuk membalas dendam. 2 orang sedang berbicara ketika tiba-tiba seseorang panggilan video datang. Segera setelah dia menyalakannya, melihat seseorang meraih putrinya, bersiap untuk melemparkannya ke jalan. Dan orang yang melakukan itu adalah kepala Departemen Intelijen. Direktur menyuruhnya untuk membawa bosnya kembali ke sini, atau dia tidak akan pernah melihat putrinya lagi. Satu sisi anak, satu sisi adalah atap rumah istri, membuatnya sangat canggung. Tapi masih langsung meluncur ke tempat penjahatnya. Istrinya diikat perampok, dia langsung menabrak ke puluhan perampok. Istrinya berteriak, suamiku, jangan kemari. Siapa sangka dia menoleh sekali, melaju di depan para perampok yang tercengang. Maaf, emang aku orang bodoh, jangan pergi. Langkahnya ini membuat nama penjahat itu juga tak terduga. Istrinya juga sangat marah sehingga ingin mengambil nyawanya. Apakah kamu masih suamiku, Nu, Pagadi? Ternyata bukan hanya istrinya yang ditangkap, tapi juga putrinya. Dalam situasi yang mendesak, dia hanya perlu menelepon untuk bernegosiasi dengan penjahat itu, bisa tunggu sebentar, saya akan datang dan menyelamatkan istrinya. Kemudian dia bergegas menyelamatkan putrinya. Akibatnya, di tengah jalan, putrinya mengirim SMS lagi yang mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh orang lain. Ternyata pada saat putrinya diikat, sahabatnya Zain tidak enak dipandang. Dia pura-pura bilang anak temanya ingin ke toilet, lalu bawa anak temanya kabur. Mereka bertiga dengan cepat bertemu satu sama lain. Sebelum berangkat untuk menyelamatkan istrinya, dia masih ingin melakukan satu hal. Jadi dia berbalik dan meninju Zain beberapa kali dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menipu mereka. Kamu ingin menangkapku tetapi aku memukulmu dan melarikan diri, katakan saja.
Benar saja, ketika direktur menemukan Zain, dia percaya bahwa Zain tidak mengkhianatinya. Di sisi lain, dia dan bosnya pergi. Dua orang turun dari mobil, dan putrinya masih menyelinap di dalam mobil, memanggil direktur, streaming langsung adegan. Saya hanya melihat bos diikat di kursi, seluruh tubuh adalah kabel listrik. Dan dia didorong keluar, lalu penjahat itu menyuruhnya menyalakan saklar listrik dan menyetrum bosnya sampai mati atau penjahat akan memukuli istrinya sampai mati. Dia harus mengikuti permintaannya, bos berteriak kesakitan. Adegan ini tentunya juga terlihat oleh sang direktur, ia langsung mengirimkan dua mobil untuk menyerbu masuk, langsung menyerbu ke markas musuh. Seorang tentara pasukan khusus turun dari mobil, dalam sekejap menembak dan membunuh para anak buah si penjahat. Segera seluruh pangkalan dibersihkan. Setelah mengendalikan mereka semua, direktur memerintahkannya untuk dibunuh. Dia bersikeras bahwa dia adalah pengkhianat. Zain segera terbang, menangkisnya satu tembakan. Zain sangat lemah ambruk di atasnya. Zain menghela nafas dengan lemah menatapnya, mengatakan wasiat terakhirnya. Tapi katanya, peluru ini tidak akan membunuhku, Bapake. Zain. Wah, aku belum mati. Zain ditampar beberapa kali untuk membangunkannya. Direktur gila, apa yang mereka berdua lakukan sekarang, jadi dia memerintahkan untuk menembak lagi. Tetapi pada saat ini, semua bawahan di sekitarnya telah runtuh. Ternyata para perampok masih memiliki penembak jitu profesional, dia berdiri di atas, dia tidak keberatan menembak bawahan menteri. Pada saat yang sama, dia juga menembak pemeran utama beberapa kali. Direktur secara resmi dikalahkan dan segera dikelilingi oleh bandit. Tetapi ketika para bandit hendak pergi ke putrinya, hendak menembak mati mereka, dia tiba-tiba hidup kembali. Ambil pistol, bidik dengan benar ke laras peledak di sebelahnya. Ketika ledakan, dia segera pergi ke istri dan putrinya dan melepas bajunya. Ternyata dia mengenakan 2 lapis rompi anti peluru, jadi ditembak berapa kali juga tidak apa-apa. Dia melepas rompi anti pelurunya dan memberikannya kepada istri dan anak-anaknya untuk dipakai, lalu hanya mengambil 1 pistol. 1 tembakan 1 orang, 2 tembakan 2 orang. Kehabisan amunisi, gunakan tangan aja. Siapa yang akan mengalahkan seseorang yang pernah menjadi agen terkuat di Korea? Dia pukuli sampai tempat si penjahat. Hanya melihat penjahat memegang pistol granat, menembak dengan panik tetapi dia menghindari semuanya. Pada akhirnya, dia menendang penjahat itu keluar jendela. Akhirnya selesaikan pertempuran ini dan juga selesaikan misi terakhir dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, seperti yang diharapkan, Zain datang kepadanya, mengatakan ada misi yang ingin dia bantu. Dan seperti yang diharapkan, dia menolak. Bagaimanapun, hal-hal terbaik ada di depan dia, menjalani hari dengan damai, lebih baik seperti gitu kan?